Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, bagaimana kesehariannya selama masa pandemi? Di rumah, Bu, membantu orang tua. Ya, anak rajin ya, Idai. Nah, apakah semuanya sudah makan? Sudah, Bu. Nah, jadi semuanya sudah siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita memulainya diawali dengan doa. Siapa yang akan memimpin kita di dalam doa? Silakan. Saya, Bu. Ya baik, Mileh. Silakan, Mileh. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Mileh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema pembagian pecahan. Subtemanya adalah pembagian pecahan desimal. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat melakukan pembagian pecahan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat melakukan pembagian desimal dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi buku, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian dan pecahan dengan percaya diri. Dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi buku, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian desimal dengan percaya diri. Apakah semuanya sudah paham tentang tujuan pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Oke. Nah, kita masuk dalam pembagian pecahan desimal. Ada yang tahu apa arti dari pembagian pecahan desimal? Yang bisa menjawabnya, Ibu akan memberikan poin 10. Saya, Bu. Silakan. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut. Bagaimana, Bile? Bisa diulangi? Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut. Ya. Ada yang bisa melengkapi lagi? Dengan Silakan. 10, 100, 1000, 10.000, dan begitu pun seterusnya. Ya, betul sekali, Thomas. Nah, pembagian pecahan desimal, Ibu akan melengkapinya ya. Pembagian pecahan desimal ialah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan begitu pun seterusnya. Penyebut diidentifikasi melalui jumlah angka di belakang koma. Satu bilangan di belakang koma jadi penyebutnya 10. Andai terdapat dua bilangan di belakang koma, jadi penyebutnya 100. Andai tiga, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Nah, anak-anak, misalnya angka 11, berarti penyebutnya berapa? Angka 11 di belakang koma. Nah, misalnya 1,1, berarti bilangannya di belakangnya penyebutnya adalah 10 karena terdapat satu angka di belakang koma. Kalau misalnya 1,20, berarti penyebutnya adalah 100. Ada yang tahu kenapa penyebutnya 100? Nah, karena terdapat dua angka di belakang koma. Nah, anak-anak,
Di sini Ibu akan memberikan dua cara pembagian desimal. Yang pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Yang kedua, membagi langsung dengan cara menyusun. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, selesaikan pembagian desimal berikut ini. 0,66 dibagi 0,02 sama dengan titik-titik. Nah, langkah pertama ialah mengubah desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, kalau 0,66 berarti penyebutnya berapa anak-anak? Karena kalau di belakang dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 100. Apakah sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ya. Paham, Bu. Nah, di sini 0,66 dibagi 0,2. Ya, berarti penyebutnya 100. 0,66 sama dengan 66 per 100. 66 per 100 dibagi 2 berarti jawabannya berapa? Tiga 3,50, Bu. Ya, betul sekali Mile. Karena dibagi 2 berarti jawabannya 33 per 50. Nah, contoh selanjutnya 0,02 sama dengan 2 per 100. Di sini dapat 100 karena terdapat dua angka di belakang koma, yaitu 0,02 sama dengan dibagi 2. 2 per 100 berarti jawabannya 1 per 50. Nah, jika sudah sampai di sini, mendapatkan pecahan biasa yaitu 33 per 50 dan 1 per 50. Dikarenakan kedua desimal itu mengandung dua angka di belakang koma, jadi penyebutnya 100. Kemudian operasikan seperti pembagian pecahan biasa. Nah, anak-anak, di sini kan tadi kita sudah mendapatkan jawaban 33 per 50 dan 1 per 50. Berarti ini akan dikalikan. Dikalikannya dilakukan dengan cara dikalikan silang. Berarti 33 dikali 50 per penyebutnya adalah 50 dan 1. Sama dengan jawabannya adalah 33. Apakah ada yang mempunyai pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin belum ada ya. Next, Mila, next. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kedua. Pembagian bilangan desimal berikut. 2,4 dibagi 0,2. Ada yang tahu penyebutnya ada berapa? Jadi penyebutnya ada berapa? Kalau satu angka di belakang koma. Berarti penyebutnya adalah 10. Jadi kita tulis ya, 2,4 dibagi 0,2 sama dengan 24 per 10 dibagi 2 per 10. Kenapa sih dapat 24 per 10? Karena ini memiliki nilai bilangan 2,4 per 10. Kalau yang sebelahnya cuma 2 karena dia sebelahnya itu 0. Nah, kita ubah dulu ya, desimal jadi pecahan. Didapatlah pecahan campuran. Selanjutnya, lakukan seperti langkah pada pembagian pecahan campuran, yaitu ubah pecahan campuran jadi pecahan biasa dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya. Lalu dijumlahkan dengan pembilang. 10 kali 2 ditambah 4 sama dengan 24. Sehingga didapat 24 per 10.
Nah, di sini 24/10 dibagi 2. Ada yang tahu jawabannya? Harus diapakan selanjutnya? Silakan anak-anakku. Dikalikan, Bu. Ya, Mile, betul sekali. 24 selanjutnya ini akan dikalikan silang. Berarti 24 dikalikan dengan penyebutnya 2, jadi 24 kali 10. 10 dikalikan dengan pembilang 2. Jadi 24 kali 10 jawabannya berapa? 240. Ya, betul Ida. Kalau 10 kali 2 berarti 20. ya 240 jika dibagi jawabannya 12/1. Jadi jawabannya adalah 12. Next. Nah, di sini Ibu memiliki cara yang gampang. Cara pertama, pembagian bilangan desimal 0,4 dibagi 0,25. Anak-anak di sini bisa membedakan ya. Yang pertama 0,4 itu satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 10. Kita harus mengingat setiap satu angka di belakang koma penyebutnya adalah 10. Dua angka di belakang koma adalah 100 dan 3 angka di belakang koma adalah 10.000. Nah, kita lanjut ya. Ini jawabannya adalah 4/10 dibagi 25/100. Ada yang bisa lanjutkan mengerjakannya? Silakan. Kalau ada yang bisa, silakan. Nah, mungkin belum ada yang bisa ya. Ibu akan ajarkan pelan-pelan. Sini 4/10. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. Nah, 25/100. Kenapa angkanya 100? Karena dua angka di belakang koma. Nah, sama dengan 4/10. Kita kalikan ya. Jadi 100/25. Sama dengan 40/25. Dibagi 5 ya. Sama dengan 8/5. Nah, seterusnya 8 dikali 2, 16. 5 kali 2, 10. Sama dengan 1,6. Sampai sini sudah ada yang mengerti? Bu. Mengerti, Bu. Baik. Kita lanjut cara kedua ya. Nah, di sini cara yang kedua, 0,4 dibagi 0,25. Ini adalah pembagian menurun, menyusun. 0,25 dibagi 0,4. Nah, kita samakan dulu, kita bulatkan dulu ya. Jadi dikali 100. 0,25 dikali 100, jawabannya 100, jawabannya 40. Nah, di sini 25 dibagi 40 sama dengan 1. Kita tulis 1 ya di bagian atasnya. Apakah semua bisa melihat? Kita tulis 1 ya di atasnya. Nah, selanjutnya 1 kali 25, 25. Kita tulisnya di bawahnya 40. Sisanya ada 15. 15 bagi 25 tidak bisa, kita tambah 0. Ya. Jadi 150. Bagian atasnya kita tambah koma. 150 dibagi 25 sama dengan 6. Kita tulis di sampingnya 1,6. 6 bagi 25 hasilnya 150. Sisanya adalah 150 kurang 150 berapa?
0, Bu. Ya, benar sekali, Mile. Silakan selanjutnya. Nah, pembagian desimal. Cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Contoh 1,2 dibagi 0,25. Ada yang bisa mengerjakannya? Akan Ibu berikan nilai tambahan jika bisa. Silakan mungkin Mile, Ida, atau Thomas. Belum bisa, Bu. Ya, di sini 1,2 per 10. Ada yang tahu kenapa penyebutnya jadi 10? Karena ada satu angka di belakang koma, Bu. Ya, pintar sekali Ida. Nah, 25 per 100. Kenapa 100 penyebutnya? Karena ada dua angka di belakang koma. Betul, pintar sekali Ida. Nah, di sini kita akan kalikan silang ya. Berarti 12 per 10 dikali 100 per 25. Sama dengan 1.200 per 250. Nolnya dicoret ya. Berarti sisa 480 per 100. Nolnya juga dicoret. Jadi tinggal 48 per 10 sama dengan 4,8. Next. Nah, ini pembagian desimal menurun lagi ya. 0,25 dibagi 1,2. Kita harus apakan dulu anak-anak? Ya, betul sekali harus dibulatkan dikali dengan 100. 0,25 dikali 100, jawabannya 25. 1,2 dikali 100, 120. Nah, 100 dibagi 25 sama dengan 4. 4 kali 25, 4-nya ditaruh di atas ya. 4 kali 25 sama dengan 100. 100 dikurang 120, dikurang 100 sisanya 20. 20 bagi 25 tidak bisa, maka kita tambah 0. Yang di atas ditambah koma, 4 koma. 200 bagi 25 sama dengan 8. 8 dikali 25 sama dikurang 200 sisanya 0. Sampai sini sudah paham, nak-nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi kita mempelajari tentang pembagian pecahan desimal. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau belum ada, ya sebelum Ibu tutup ya, Ibu akan melakukan presensi. Silakan menjawab. Thomas Andre, Hadir, Bu. Milenove, Hadir, Bu. Ida Maskana, Ida, Kayaknya Ida mungkin udah. jaringannya ya. Nah, karena kita sudah mengawali tadi pembelajaran kita dengan doa, marilah kita menutupnya dengan doa. Silakan Thomas akan pimpin kita di dalam doa. Silakan Thomas. Ya, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tetap patuhi 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
semangat terus walaupun di dalam masa pandemi ini. Sampai jumpa.